Sudah lebih 4 hari erupsi Gunung Semeru terjadi. Rencana pemerintah untuk membantu warga korban erupsi Semeru. Kita sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang masih melanjutkan perjalanan ke daerah terdampak setelah berkantor 4 hari di Lumajang, Jawa Timur. Selamat siang Ibu Khofifah. Baik, selamat siang Ibu Khofifah. Ya, selamat siang. Baik, Ibu, ada harapan dari warga untuk direlokasi. Apakah harapan ini bisa diwujudkan, Ibu, oleh pemerintahan Jawa Timur ke tempat yang lebih aman direlokasinya? Ya, pada dasarnya sudah 2 hari lalu kita sudah melakukan exercise dari warga baik Candipuro maupun Pronojiwo. Titik yang kita usulkan juga sudah kita petakan. Kemarin ketika Pak Presiden tahu, saya sudah menunjukkan titik-titik yang kita harapkan bisa dijadikan relokasi. Nah, ini adalah wilayah perhutani. Sehingga kita berharap nanti akan segera turun tim perhutani atau Bu Menteri KLHK untuk bisa membuat pemetaan dari area-area yang sekarang ini kan cukup banyak dari yang terdampak. Ini memang daerah-daerah rawan bencana. Karena daerah rawan bencana memang membutuhkan tempat yang lebih secure dari mereka. Tentu kita berharap nanti ada telaah dari tim advance. Dari titik-titik mana, kilometer berapa, dari yang biasa, aliran lahar dingin, dan guguran api panas, itu kan lewatnya sebetulnya jalur-jalur yang sama. Nah, itulah yang sudah dipetakan. Kami kemarin juga sudah saya sampaikan kepada Pak Presiden dengan peta yang sudah kita siapkan. Ketika Pak Panglima TNI ini, Pak Kapolri, Pak Menteri PUPR, Pak Mensesnek, Menko PM kalian hadir, kita sudah menyiapkan peta itu. Tinggal sekarang kalau misalnya dari Kementerian KLHK dan Perhutani turun dan kemudian menyiapkan peta lahan, kita bisa menyegerakan proses rekonstruksi. Jadi memang ini membutuhkan format yang simultan. Biasanya kan tanggap darurat selesai, rehabilitasi, rekonstruksi. Sekarang ini kalau Mas Wilson tanya mereka yang ada di rumah sakit yang luka bakar, pasti lalu cerita rumah saya bagaimana. Di titik-titik pengungsian yang mereka juga sampaikan rumah saya bagaimana. Artinya bahwa bagi mereka rumah itu kan sejarah panjang dari proses kehidupan mereka. Maka pada saat tanggap darurat pun secara simultan kita sudah harus menyiapkan peta kemungkinan relokasi. Dan itu sudah ada di dalam peta yang sudah terus kita update bersama tim dari dan Satgas termasuk BNPB. Baik, Ibu Khofifah, berapa lama para korban dari erupsi Gunung Semeru ini menanti realisasi dari pemetaan pemerintah ini hingga mungkin nanti jadi rumah yang disiapkan untuk warga? Sangat tergantung dari persetujuan Kementerian KLHK, karena area-area ini adalah area perhutani. Baik, Ibu Khofifah, sementara itu saat ini tidak hanya rumah warga yang terdampak, namun juga tadi ada lahan, ada peternakan, ada lahan pertanian. Apakah nanti pemerintah juga akan membantu warga dalam hal ini? Itu sudah masuk kategori yang di-exercise. Jadi salah satu exercise adalah itu kan pada dasarnya area-area yang cukup strategis ya, tempat bercocok tanam mereka, dekat dengan kultur, bagaimana cara mereka bisa untuk membangun ketahanan ekonomi mereka. Jadi kalau misalnya exercise-nya 1 orang 1 hektar, kita butuh sekian, berarti sekian ribu hektar gitu. Atau mereka tinggal dengan luasan area sekian, kemudian mereka tetap bisa bertani, bercocok tanam di area-area terdekat. Pada dasarnya memang yang kita exercise adalah area yang tidak terlalu jauh dari rumah asal mereka. Tetapi masuk kategori yang lebih aman, artinya bukan masuk peta rawan bencana. Ya.
Baik, itu kan kalau untuk rencana ke depannya. Bagaimana dengan saat ini, Ibu? Apa fokus dari pemerintah Provinsi Jawa Timur? Apakah evakuasi terlebih dahulu atau relokasi atau seperti apa, Ibu? Kan sudah jadi pengungsian ini per kira-kira setengah jam lalu saat ini ada 23 titik pengungsi. Nah, kita akan terus cek di lapangan karena misalnya kemarin ada 2 titik yang kita anggap terlalu padat, maka kemudian harus diurai, dicarikan tempat baru yang memungkinkan mereka bisa lebih longgar. Interaksi-interaksi dalam jumlah waktu yang cukup panjang, mereka di pengungsian ini kan berhari-hari. Pada saat pandemi COVID masih belum selesai. Pasti ini semua harus dijaga, jangan sampai ada klaster pengungsian. Itu juga yang saya pesankan. Tadi malam saya sempat silaturahim dengan 60-an unit relawan yang sekarang ada di Lumajang. Saya menyampaikan terima kasih seluruh relawan. Lalu saya minta mereka membantu memetakan apa ada yang di pengungsian di mana mereka sekarang memberikan support yang belum divaksin. Satu, kedua, adakah di antara mereka sudah divaksin tapi baru vaksin pertama dan keduanya sudah jatuh tempo. Artinya kita rapat juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, juga dengan Kabidokes, Polda, dan Kakesdam dari Kodam. Insya Allah terintegrasi pada saat ini. Iya. Baik, Ibu, saat ini di lokasi seperti di Kampung Renteng misalnya, ada kesulitan yang dirasakan oleh tim SAR gabungan dan juga tim relawan di sana karena lokasi lahan yang masih belum stabil karena masih abu dan juga ada yang padat, ada yang belum sehingga alat berat tidak bisa ke sana. Apa kira-kira upaya yang bisa diberikan oleh Pemprov Jawa Timur agar evakuasi bisa lebih maksimal? Iya, baik. Minggu pagi Mas Wilson, jadi Sabtu sore terjadi guguran api awan vulkanik yang panas itu. Saya Minggu pagi sudah ke Kampung Renteng. 2 eskavator dari Pemprov sudah di ujung Kampung Renteng di video ini. Tetapi bahwa untuk bisa memastikan bahwa eskavator itu tidak ambles, itu kan menjadi sesuatu. Maka warning dari tim SAR, warning dari tim BPBD itu harus menjadi satu kesatuan untuk bisa melakukan search and rescue. Jadi yang saya juga berjalan di atas area di Kampung Renteng, itu di bawah itu beberapa rumah. Jadi tumpukan awan panas itu sudah setinggi rumah, ada yang setinggi plafon. Tapi ada yang sudah menutupi rumah. Di sebelahnya itu ada sungai, ada sawah yang juga sama ratanya. Itulah kehati-hatian dari seluruh tim SAR. Tidak hanya di Kampung Renteng, kemarin juga di Curakoboan itu tim sudah turun. Tapi kemudian agak sorean mereka harus kembali lagi, turun ke sungai ya. Karena itu pada dasarnya sepanjang sungai di mana banyak warga melakukan penambangan pasir. Nah, tetapi bahwa alat-alat berat itu tidak sesederhana dia bisa kemudian melakukan pencarian karena di bawah lapisan atas itu kalau dibuka begitu tuh masih keluar asap. Jadi kalau kita lihat dari Geladak Perak, kan luas sekali itu. Dari Geladak Perak kita bisa melihat mungkin setengah atau 1 meter atas itu kan ada yang terbelah tuh. Itu kelihatannya sudah putih gitu ya. Artinya mungkin ini kelihatan aman. Tapi di bawahnya itu masih warnanya hitam. Itu artinya bahwa masih ada aliran lahar dingin lewat situ. Kemudian di sebelah lain kelihatan mereka masih berasap. Jadi constraint dari medan yang seperti ini membutuhkan kehati-hatian yang sangat. Saya rasa gitu Mas Yusuf. Saya Minggu pagi sudah sampai di Kampung Renteng itu. Baik, Ibu dari Minggu pagi sudah di sana dan saat ini juga masih berkantor di kawasan Lumajang terdampak dari erupsi Semeru. Apa evaluasinya Ibu dan juga apa yang Ibu harapkan agar lebih cepat dilakukan oleh tim SAR dan juga relawan di sana Ibu?
Ya, saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa tim SAR sudah sangat profesional. Tapi bahwa medan yang dihadapi ini tidak sederhana. Karena beda ya, kalau longsor itu beda. Kalau ini kan di bawah dari yang kita pijak itu potensi masih mengeluarkan asap, artinya panas. Nah, pada kondisi seperti ini, maka keamanan dari tim SAR juga menjadi sangat penting. Saya ingin menyampaikan bahwa mereka luar biasa. Para relawan juga luar biasa. Nah, sekarang ini di pengungsian-pengungsian cukup banyak di antara masyarakat. Saya tanya ini tim kesehatan Posko 1, kesehatan Posko 2, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Yang saya ingin tahu adalah keluhan mereka. Ternyata ke posko kesehatan, keluhan mereka itu biasanya kan kalau banjir gitu pusing, kemudian gatal-gatal misalnya. Ini bukan yang disampaikan kepada para dokter, lebih banyak pada keluhan-keluhan psikis. Oleh karena itu, saya juga sampaikan kepada tim relawan yang lain, tolong selain membantu kebutuhan logistik di masing-masing pengungsian, juga disapa dengan sapaan-sapaan trauma healing. Jadi ada spesifikasi yang kita temukan di lapangan yang juga harus direspon supaya ada pemenuhan untuk psikososial terapi pada saat yang sama bisa kita lakukan. Baik, Ya. kemarin juga ada satu kasus yang menarik Ibu yang kami temukan ketika breaking news kemarin. Ada satu warga bahkan yang dia tidak mau makan ketika sampai kemarin berada di pengungsian karena takut, karena kejadian erupsi saat dia beraktivitas. Ini bisa jadi tidak hanya menimpa kepada satu warga. Sampai kapan pendampingan psikososial ini akan diberikan? Karena trauma ini bisa saja muncul kembali Ibu. Iya, saya termasuk relatif sering lah melakukan LDP ya, layanan dukungan psikososial. Sebetulnya tim dari TNI ada tim juga trauma healing, tim Polri juga ada trauma healing, tim relawan juga melakukan trauma healing, tim Dinas Sosial Provinsi juga melakukan trauma healing. Jadi pada dasarnya mereka melakukan di titik-titik yang sudah menjadi titik sentral di mana mereka fokus melakukan penanganan. Tetapi bahwa trauma healing yang dilakukan ini rata-rata kepada anak-anak. Itulah yang tadi malam saya sampaikan kepada tim relawan bahwa yang butuh format trauma healing juga mereka para ibu-ibu dan juga bapak-bapak supaya trauma terhadap apa yang mereka hadapi, yang mereka lihat sendiri dan seterusnya itu relatif akan bisa dikendurkan dengan proses-proses trauma healing. Jadi seringkali Mas Wilson trauma healing di area-area pengungsian lebih banyak fokus ke anak-anak, tapi hari ini memang harus semua lini disisir, ya. Baik, bagaimana dengan bantuan di pengungsian Ibu? Kabarnya memang sudah cukup untuk kepada para pengungsi, tapi apakah pembagiannya sudah merata, baik itu makanan, pakaian, dan juga obat-obatan, Ibu Khofifah? Untuk pengungsi, iya. Jadi kan ada mereka terdampak tapi tidak mau mengungsi gitu. Nah itu yang harus terus dilakukan penyisiran. Tapi kalau di tempat pengungsi insya Allah logistik cukup. Selimut, obat, insya Allah cukup. Tapi yang saya minta dipetakan, baru saja saya koordinasi ulang adalah untuk makanan bayi dan balita. Karena makanan bayi dan balita itu biasa tidak disiapkan di dapur umum. Ini yang tadi malam saya juga ingin semua dipetakan, makanan bayi balita. Kemudian tambahan menu. Jadi kan yang paling sederhana pada saat di pengungsian adalah telur. Tapi kan kalau pagi telur, siang telur, malam telur kan juga nafsu makannya berkurang karena ketemunya dari telur ke telur misalnya. Ini sudah disampaikan oleh para relawan. Jadi saya sebetulnya sudah dari awal sampaikan juga ke Pak Bupati Lumajang di mana titik kita bisa dapat ikan dalam jumlah yang besar. Jadi biasanya kalau di pengungsian kecenderungannya ikan asin atau sarden misalnya. Nah sekarang ini yang mudah mungkin ada tempe di Lumajang juga bagus. Jadi saya bilang pokoknya menu yang disajikan jangan sampai kemudian standar kalori dan gizinya tidak tercukupi. Kita sudah mencoba memaksimalkan itu. Ya.
Air bersih Bahkan sempat. saya dan Pak Kapolri ikut makan kok di tempat pengungsian. Ya. Baik, artinya sama sumbernya untuk makanan Ibu Khofifah maupun juga pengungsi di sana ya. Nah, bagaimana dengan air bersih? Ibu Khofifah sempat menjadi kendala bagi warga, apalagi Ya, di sana satu begini. pengungsi banyak sekali warga yang berkumpul, bisa sampai ratusan lebih. Sejauh yang saya komunikasikan, saya koordinasikan, kenapa saya tadi malam itu mengundang para relawan sampai 60 organisasi relawan. Pertama, memang saya ingin sampaikan terima kasih. Kedua, yang saya sampaikan tolong beri masukan, rekomendasi apa saja yang harus ditambahkan di masing-masing pengungsian yang mereka menjadi fokus layanan. Kita juga menyiapkan grup WA untuk bisa mengkomunikasikan dengan quick response. Sesungguhnya sampai dengan tadi malam dari 60 unit relawan yang kita ajak untuk saling mencari solusi dari maksimalisasi pemenuhan kebutuhan di pengungsi, sudah tidak ada keluhan kaitan dengan air bersih. Baik. Jadi pada dasarnya water treatment, macam-macam tangki air dari berbagai kabupaten kota itu juga sudah diperbantukan untuk menyuplai air. Pada dasarnya dua titik ini, baik Pronojiwo maupun Candipuro, sumber airnya banyak. Ini sumber air yang bagus dan banyak. Cuma kan kemarin sempat kemungkinan terkonfirmasi bahwa ini khawatir ada abu vulkanik dan seterusnya, maka kehadiran mobil-mobil tangki air itu menjadi solutif. Kemudian mobile toilet di beberapa titik juga sudah ditambahkan. Mobile toilet ini juga menjadi penting untuk menambahkan dari kebutuhan satu titik yang ada pengungsi dalam waktu yang bersamaan ingin mengakses tempat-tempat MCK misalnya, maka sesungguhnya sudah mulai ditambahkan. Baik. Nah, persoalan lagi adalah jikalau ini ada titik baru. Kalau ada titik baru terkonfirmasi, insya Allah juga akan bisa dipenuhi. Baik, Ibu Khofifah, saat ini kan aktivitas dari Gunung Semeru masih fluktuatif. Sampai kapan Ibu proses evakuasi dan juga posko-posko pengungsian ini didirikan? Ya, kalau tanggap darurat itu sampai 14 hari. Jadi kita memang harus bersiap-siap. Itu juga kembali saya sampaikan kepada teman-teman relawan, khawatirnya mereka selesai search and rescue, selesai. Nah, ini ada proses yang memang masih harus dikawal. Itu juga saya kembali sampaikan terima kasih bahwa relawan ini memberikan kekuatan penjangkauan yang luar biasa. Saya menyampaikan kalau ini selesai tanggap darurat 14 hari berarti pengungsian ini akan selesai di 14 hari. Tapi setelah itu mereka akan masuk hunian sementara. Kalau ini di huntara, maka privasi mereka insya Allah relatif akan lebih baik. Ini yang sedang di-exercise. Exercise pertama adalah di Batalion 527, Lumajang. Kemudian ada beberapa sekolah yang juga dijadikan exercise untuk huntara. BNPB menyiapkan dana tunggu. Nah, penyiapan huntara ini kan tidak bisa disamaratakan. Ada keluarga dengan sekian putra, keluarga dengan sekian putri, atau bahkan sekarang pun sudah ada yang bersama-sama keluarga mereka di Kabupaten Malang. Saya melihat dari data per siang ini ada yang di Jember, ada yang di Probolinggo, ada yang di Ampel Gading, Malang. Tapi itu masuk kategori titik pengungsian. Jadi saya ingin menyampaikan yang mengungsi di rumah keluarga pun ini juga kita data. Supaya nantinya hak-hak mereka juga tetap bisa terpenuhi. Baik, terima kasih Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur telah bergabung bersama kami di Breaking News. Kita harapkan Ibu semoga selalu semangat dan juga salam kami untuk para relawan dan juga pengungsi di sana untuk selalu semangat dan tetap tabah dan tetap kuat menjalani hidup. Terima kasih Ibu Khofifah, sehat selalu.